Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diniani, jurusan S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Saya di sini akan memberikan tutorial membuat dua program, yaitu program pangkat desimal dan program balik elemen tarik atau array. Sebelumnya saya di sini dalam membuat program tersebut menggunakan aplikasi Dev C++. Kita pilih yes untuk membuka program, kemudian ini pertama kita akan membuat program pangkat desimal. Pertama kita menggunakan header, include, string. String di sini adalah header dalam C++ yang digunakan untuk menjalankan in dan out. Kemudian kita menggunakan header, include, simit di sini adalah header C++ yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Kemudian using namespace std digunakan untuk mempermudah program atau mempersingkat program agar nantinya kita tidak perlu lagi terus std selanjutnya. Kemudian kita menggunakan fungsi double di sini. Double di sini digunakan untuk menghitung bilangan desimal, karena di sini kita akan menggunakan menghitung pangkat desimal, maka kita menggunakan double pangkat. Kemudian double x di sini deklarasi untuk bilangan, dan double y deklarasi untuk pangkat. Kemudian kita masukkan rumus return exp y tadi adalah pangkat dikali dengan x dan x dan ini adalah bilangan. Kemudian untuk melakukan program kembali kita menggunakan integer main, kita menggunakan fungsi double kembali di sini, double x untuk deklarasi bilangan, double y deklarasi pangkat, dan z untuk hasil. Kemudian kita cout untuk menampilkan data dalam monitor. Cout masukkan bilangan. Kita gunakan cin di sini untuk menginput bilangannya, cin x karena deklarasi bilangan tadi adalah x. Terus kita cout kembali untuk menambahkan data layar monitor, masukkan pangkat bilangan. Kita cout kembali untuk menginput pangkat bilangannya. Kita gunakan y karena deklarasi adalah pangkat. Selanjutnya kita cout kembali untuk menampilkan hasil dari x tadi adalah bilangan. Kemudian pangkat y tadi adalah pangkat. Kemudian adalah
dengan Z. Di sini untuk menentukan hasil, Z sama dengan rumusnya pangkat X adalah bilangan dan Y adalah pangkat. Kemudian kita siut kembali untuk memanggil rumus. Selanjutnya return 0 untuk mengakhiri program. Selanjutnya kita save terlebih dahulu agar bisa di-compile nantinya. Pangkat desimal, kita save. Selanjutnya kita compile. Kita masukkan ke halaman 2,5 dan inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat program balik elemen lari atau array. Pertama, kita menggunakan header include IOStream. IOStream di sini adalah header dalam C++ yang digunakan untuk menjalankan cin dan cout. Kemudian include new data. Di sini header conio.h digunakan untuk menahan karena terdapat fungsi get. Selanjutnya using namespace std digunakan untuk membersihkan program agar kita tidak perlu kembali menulis std selanjutnya. Kemudian saya di sini gunakan fungsi void untuk memudahkan alat pemanggilan fungsi void balik integer a sebagai array dan integer n. Sibuk untuk menampilkan data berlayar monitor. Sibuk angka yang dibalik. Kemudian integer x sama dengan n min 1. Kemudian integer y menggunakan array n. Di sini saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0. I kurang dari x, i plus plus. Selanjutnya y, i sama dengan a x. Selanjutnya x min. Kemudian menggunakan pengulangan for kembali, yaitu for in i sama dengan 0, i kurang dari 5 karena jumlah yang kita masukkan dari 5. Kemudian i plus plus.
kita menggunakan spasi di sini dan kita menggunakan endo untuk mengincar agar formulanya terlihat rapi. Selanjutnya kita kembali untuk menampilkan data layar monitor, CO endo untuk mengenter. Terus saya menggunakan power kembali, power in I sama dengan 0, I mulai dari 1, I plus 0 untuk menampilkan data Y. Gunakan spasi kembali di sini dan kita gunakan endo untuk menyentar. Selanjutnya kita buat program kembali, kita awali dengan inline integer z sampai isi 5 dan selanjutnya zero untuk menampilkan data. Masukkan angka ke 1. Kita menggunakan sin untuk menginput angka pertama. Kemudian siap kembali untuk memasukkan angka yang kedua. Kita gunakan sin untuk menginput angka yang kedua. Selanjutnya siap kembali untuk menampilkan angka yang ketiga. Selanjutnya sin kembali untuk menginput data yang ketiga. Kemudian siap kembali untuk menampilkan angka yang keempat. Sin untuk menginput data yang keempat. Siap kembali untuk menampilkan angka yang kelima. Kemudian sin untuk menginput data yang kelima. Kita hanya sampai 5 di sini karena jumlah yang kita gunakan hanya ada 5. Kemudian zero endo untuk mengincar. Kita kasih fungsi balik. Z 5 karena jumlahnya dari 5. Kemudian siap kembali
kita compile. Misal kita input 1, 2, 3, 4, 5, dan inilah angka balikannya. Oke, karena nilai 5-nya tidak ke bawah, makanya akan kita buat agar nilai 5-nya bisa ke bawah agar tidak rapi. Di sini kita tambahkan handle. Mencoba kita compile kembali. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 5 sudah di bawah. Dan inilah program yang telah saya buat. Terima kasih telah melihat tutorial video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.